Hai, welcome back with Podcast Ma, podcastnya anak Pralina. So teman-teman Podcast Ma, apa kabar kalian hari ini nih? Semoga kalian senantiasa sehat untuk menonton video Podcast Ma kali ini ya. Nah teman-teman, hari ini sesuai dengan tagline di video kami, aku Silvana dan aku Hana, kita bakal membahas mengenai LPK Pratama Widya Mandala Badung. Nah, jadi di sini ada 3 narasumber yang cantik-cantik nih. Kira-kira ada siapa aja ya? Siapa tahu? Nah, yang pertama ada Ibu Ana Agung Pertiwi Kumalasari, SEMN. Selanjutnya ada Ibu Nimade Santika Dewi, STR Pak, selaku Kaprom dari Tata Hidang. Yang ketiga ada Ibu Luputu Tri Karismawati, SPD. Nah teman-teman, kita langsung aja untuk menanyakan mengenai di LPK Pratama Widya Mandala Badung kepada Ibu Santika, Ibu Agung, dan juga Ibu Karisma. Sebelumnya saya pengen tanya kabar dulu nih dari Ibu Karisma, Ibu Agung, dan juga Ibu Santika. Gimana kabarnya? Sehat selalu? Iya, Luar biasa. Apakah Apakah sibuk mungkin akhir-akhir ini? ya sedikit kesibukan, tapi kita ada kesempatan untuk Semangat. sini ya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan mulai langsung pertanyaannya ya, Ibu. Jadi yang pertama untuk Ibu Santika, bisa nggak kira-kira dijelaskan sedikit itu Ibu kepada teman-teman Podcastma terkait apa sih itu LPK? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Nah, jadi LPK itu adalah sebuah singkatan yang mana kepanjangannya adalah Lembaga Pelatihan Kerja. Ya, jadi LPK itu sendiri merupakan lembaga resmi yang berada di bawah naungan Dinas Ketenagakerjaan. Gitu. Jadi kalau ke pusat itu berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi kalau misalnya di Badung itu berada di Kabupaten Badung ya, di setiap kabupaten. Nah, itu berada di bawah naungan Disperinnaker namanya, yaitu Dinas Perindustrian Tenaga Kerja gitu. Nah, jadi LPK itu sendiri membantu Disperinnaker dalam mempersiapkan tenaga kerja yang siap diserap oleh industri. Jadi seperti itu. Nah, sekaligus juga LPK itu sebenarnya membantu untuk mengurangi pengangguran. Jadi seperti itu. Iya, berarti LPK ini didedikasikan untuk menciptakan anak-anak atau orang-orang yang siap untuk bekerja, gitu ya. Betul sekali. Nah, kan tadi sudah dijelaskan tuh apa itu LPK. Kira-kira siapa sih pendiri LPK di LPK Pratama Widya Mandala Badung dan mengapa sih dibuatnya? Ya, saya coba jawab ya. Nah, kalau ini sebenarnya ini dari gagasan dari Bapak Yayasan. Nah, di mana Bapak Yayasan ini melihat adanya peluang dan tantangan. Kemudian di mana banyak sekali dibutuhkan tenaga kerja yang baik di dalam negeri, di luar negeri. Di sini Bapak itu melihat peluang. Nah, ternyata di sini banyak sekali dibutuhkan tenaga kerja di mana berstandar diploma 1. Nah, dari itulah makanya kami di sini meneruskan gagasan Bapak itu ya melalui mungkin bagaimana pendiriannya, nah, bagaimana kurikulumnya, kemudian siapa saja instrukturnya yang akan melakukan pekerjaan, ya seperti itulah kurang lebih. Jadi dari kurikulum banyaknya peluang-peluang ini yang bisa kita ambil untuk kedepannya. Jadi terbentuklah LPK Pratama Widya ini. Ya sebenarnya memang dari gagasan Bapak Kepala, ya dari Bapak Yayasan sendiri ya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Karisma. Untuk lokasi LPK Pratama Widya Mandala Badung sendiri itu di mana sih? Nah, untuk lokasi dari LPK Pratama Widya Mandala itu ada di Banjardawas di Desa Tinggungan, ya, Kecamatan Islamabad. Nah, setelah itu apa sih perbedaan LPK dengan jenjang pendidikan lainnya seperti sekolah tinggi ataupun universitas? Oke,
Nah, jadi kalau untuk LPK apa bedanya dengan universitas atau sekolah tinggi gitu ya. Nah, jadi lebih ke kalau LPK itu lebih ke vokasi ya. Nah, sedangkan kalau untuk universitas atau sekolah tinggi itu lebih ke akademisi. Nah, jadi maksudnya gimana? Kalau untuk LPK itu kan sama dengan vokasi itu dimana lebih banyak diberikan praktiknya daripada teorinya. Jadi seperti itu. Kalau untuk sekolah tinggi atau universitas itu di sana karena akademisi, jadi pasti akan lebih banyak diberikan teorinya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau untuk di LPK sendiri persentase teori dan juga prakteknya itu untuk teorinya diberikan 30% saja, sedangkan untuk prakteknya itu 70% gitu. Jadi memang perbandingannya adalah lebih banyak diberikan teori. Baik, Miss. Selanjutnya saya juga akan tanya, untuk di LPK Pratama Widya Mandala Bandung tersebut ada program studi apa saja gitu yang akan bisa kakak kelasnya nanti untuk mengambilnya di LPK tersebut? Ada program studi apa aja ya? Jadi untuk jurusannya itu di LPK Pratama Widya Mandala ada 3 jurusan, yaitu yang pertama ada tata boga atau food production, kemudian ada jurusan tata geraha atau housekeeping, lagi satu ada jurusan tata hidang atau food and beverage. Jadi kita ada 3 jurusan. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, kira-kira butuh berapa lama untuk menempuh pendidikan di LPK Pratama Widya Mandala dan ini sudah keangkatan berapa? Nah, untuk LPK sendiri itu setara dengan diploma 1, jadi untuk waktu yang diperlukan itu hanya 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini terbagi lagi, dibagi lagi menjadi 30% teori, 70% praktek. Itu akan kalian dapatkan di 6 bulan pertama. Lalu 6 bulan sisanya itu kalian akan terjun ke dunia industri atau nama lainnya PKL training. Nah, untuk angkatan keberapa sekarang ini kita sudah ada di angkatan ketiga dan akan buka kembali pendaftaran untuk angkatan keempat. Seperti baik, Miss. Nah, karena ini kan sudah masuk di angkatan ketiga ya, Miss, ya, untuk di LPK-nya. Nah, kira-kira fasilitas apa aja sih yang bisa didapatkan oleh kakak-kakak yang mengikuti di LPK ini sama dia menempuh pendidikan di LPK gitu ya? Nah, seperti yang dibilang tadi, itu untuk penjurusannya ada 3, ada food production, ada tata hidang atau food service, ada tata geraha atau housekeeping. Nah, untuk fasilitasnya, fasilitas utama karena kita lebih banyak untuk praktek, pasti fasilitas utamanya tersedia ruangan praktek. Seperti kalau di product, di food production itu ada praktek kitchen, ada pastry, terus kalau di F&B service itu ada ruang praktek untuk restoran. Kalau di housekeeping itu kita ada ruang praktek untuk housekeeping di pantry, room, dan juga di lab. Nah, setelah dijelaskan, kira-kira dalam penempatan training pihak LPK Pratama Widya Mandala Bandung sudah menjalin kerjasama dengan pihak mana saja? Ya, kalau kita untuk di Bandung ya, kita ini sudah bekerja sama dengan beberapa pihak industri yang dimana hotel-hotel ya, yang ada di dekat kita seperti LVH, seperti itu ya, Farmasia dan banyak lagi. Kemudian yang paling jauh itu ada di Nusa Dua dan yang lainnya. Jadi kalau di dalam negeri ya seperti itu, ya ada juga di luar negeri. Ya, baik, Miss. Sama, ini saya juga berikan pertanyaan kepada Ibu Agung masih ya, karena sesuai dari yang ada di sana itu kan ada gambar kapal pesiar sama ya di luar negeri gitu ya, Miss ya. Nah, kira-kira untuk di LPK ini bisa nggak dia tuh nanti akan kerja di luar negeri, dan kalau emang bisa gimana sih prosedurnya gitu ya, Miss? Ya, kalau kerja untuk di luar negeri bisa tentunya. Seperti yang disampaikan tadi, sebenarnya memang kalau tenaga kerja di dalam negeri dan di luar negeri itu kalau bisa berstandar nomor 1 ya, atau setara itu. Nah, kemudian kita ada bekerja sama dengan P3MI, di mana kenal sering dengan travel agent. Ya, jadi yang kalian bisa lihat di sana itu adalah kita ada kerjasama dengan Indonesia Cruise Service. Nah, ini tentang keberangkatan ke luar negeri. Nah, di sini kerjasamanya ada di darat, di land base, juga ada di cruise. Jadi mungkin yang alumni LPK di sini bisa nanti untuk internship ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya, seperti itu. Jadi adapun kesiapan mental yang terutama
ya nanti kalau keluar negeri itu memang ada niat, ada kesehatan mental. Kemudian setelah itu ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi tentunya. Ya nanti untuk tahu lebih banyak bisa berkunjung ke tempat kita, ya apa aja nanti persyaratannya dan lain-lainnya, nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Bagus. Nah, pas sudah dijelasin, pasti teman-temannya pada penasaran kan nanti jika lulus dari LPK Pratama Widya Mandala Bandung, lulusannya akan disalurkan ke mana saja? Nah, kalau di sini kebetulan kita ada BKK yang pusat kerja khusus. Nah, pusat kerja khusus ini biasanya memberikan informasi-informasi, misalnya baik kepada alumni maupun kepada yang sedang berlangsung. Nah, di situ akan diberikan informasi-informasi tentang baik lowongan kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, nanti tergantung untuk mahasiswanya nanti dia akan mau di dalam negeri ataupun di luar negeri, seperti itu. Baik, Miss. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang fasilitas, terus program studi, dan juga terkait untuk lulusannya itu bisa kerja di luar dan juga di dalam negeri gitu ya, Miss ya. Nah, sekarang pastinya dari teman-teman itu nanya nih, Miss, kira-kira dari sekolah itu kan pasti tentunya butuh biaya gitu ya, Miss ya. Pasti yang ditanya-tanya itu biayanya gimana nih, terjangkau atau enggak gitu ya. Terus bisa dijelaskan atau di-spill dikit-dikit lah gitu ya sama nanti Miss Santika terkait biaya untuk mengikuti program di LPK. Oke. Nah, jadi kalau untuk biaya itu sendiri memang akan kita spill sejelas-jelasnya ya, karena bisa dibandingkan juga nanti dengan berapa biaya kita dengan berapa biaya lembaga pelatihan yang lain ya. Jadi di sini kan kita ada 3 jurusan, nah jadi di masing-masing jurusan itu memang ada perbedaan. Nah, kalau untuk jurusan yang pertama itu tata geraha atau housekeeping, itu biaya regulernya adalah sebesar 8 juta ya. Jadi regulernya itu 8 juta. Nah, karena kita satu yayasan dengan SMK spesial untuk SMK alumni gitu ya. Jadi alumni itu diberikan potongan atau diskon sebesar 2 juta kurang lebih ya. Nah, kemudian kalau untuk jurusan tata hidang itu sama biayanya dengan housekeeping, yaitu regulernya itu sebesar 8 juta. Kemudian kalau untuk alumni itu juga diberikan diskon khusus. Kalau untuk tata boga itu sebesar regulernya sebesar 10 juta. Nah, kemudian sama akan diberikan diskon khusus lagi dari media. Nah, kalau misalnya nih ada pendaftar yang selain alumni, itu juga dapat potongan khusus ya. Jadi dapat potongan khusus juga. Jadi itu akan diberikan kepada 50. Nah, mana vouchernya ini? Ini contoh vouchernya kita ya. Bisa dilihat ya teman-teman. Ya, ini contoh vouchernya kita. Jadi ini memang diberikan kepada pendaftar. Ya, pendaftar yang memang dari luar alumni. Jadi itu dapat potongan khusus juga diberikan kepada 50 pendaftar pertama. Wih, keren banget. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ya, jadi harus cepat gitu. Nah, kemudian biayanya ini sudah include apa aja? Iya, Mungkin kita bisa jelasin sedikit ya biar biar jelas ya. tahu juga. Oke, jadi biayanya ini sudah termasuk semua. Jadi biaya pelatihan, kemudian biaya pelatihannya itu ada teori, ada prakteknya. Kemudian sudah termasuk biaya seragam. Jadi seragam yang akan didapatkan itu jas alma mater, kemudian seragam teori, kemudian seragam praktek, dan lagi satu ada baju kurung. Nah, itu untuk seragamnya. Kemudian ini juga sudah include dengan uang wisuda. Jadi seperti itu. Jadi tidak akan ada dipungut biaya lagi. Gitu. Jadi bayar di awal. Nah, di awal itu bisa. Jadi tidak sekali bayar 10 juta itu tidak ya, tapi itu bisa diangsur. Jadi dengan 2 juta di awal itu sudah bisa dapat seragam dan juga sudah bisa mengikuti pelatihannya. Nanti itu bisa diangsur. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, keren banget karena kayak nggak cuma misalnya teman-teman dari alumni SMK Proima aja yang dapat potongan harga, tapi teman-teman yang dari luar SMK Proima kalau misalkan melanjutkan pendidikan di LPK juga tetap dapat potongan harga dengan menjadi 50 pendaftar pertama ya. Nah, setelah dijelaskan semuanya itu fasilitas, harga, dan lain-lainnya,
kira-kira mungkin ada beberapa yang tertarik dan ingin mendaftar. Kira-kira Miss bisa jelaskan gimana cara mendaftarnya dan di mana? Nah, kalau misalkan ada di antara kalian yang berminat untuk join, untuk bergabung dengan kami di LPK Pratama Widya Mandala, itu bisa langsung datang ke ruangan LPK, itu ada di depan, dan juga bisa langsung mengambil formulir pendaftaran. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Santika tadi, bagi yang alumni SMK Pratama Widya Mandala dan ingin bergabung di LPK, itu akan ada diskon atau potongan harga, ya. Dan juga untuk yang di luar SMK Pratama Widya Mandala, untuk 50 pendaftar pertama itu akan mendapat voucher diskon juga. Jadi silakan bagi yang ingin berminat bisa langsung datang ke kantor kami. Iya, jangan lupa ya teman-teman, kalau emang misalnya berminat, kalian boleh banget untuk menjadi 50 pendaftar pertama dan menjadi anggota dari LPK Pratama Widya Mandala Bandung ya. So teman-teman, itu dia tadi mengenai, boleh silakan. Oke, ini penting juga ya. Jadi biasanya kalian yang berminat untuk berangkat itu pasti ada kendala dengan masalah biayanya bagaimana, gitu ya. Jadi kebetulan di sini kita ada koperasi, di mana untuk biaya keberangkatan itu bisa dibantu oleh pihak koperasi kita, ya. Nah, jadi tidak usah khawatir, ya masalah pembiayaan. Asalkan ada niat dulu, kemudian ada komitmen ya. Jadi komitmennya harus benar-benar saya harus sukses, saya harus berhasil. Nah, untuk pembiayaan pasti ada jalan, gitu ya. Ini ada dulu ya. Pengurusan dan yang lain-lainnya juga ya bisa dipermudah. Ya. Yang penting lihat dulu biaya pasti ada jalannya. Seperti itu. Ya. So teman-teman, itu dia semua pembahasan kita terkait LPK Pratama Widya Mandala Bandung. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa tertarik nih dan juga join dengan ibu-ibu yang cantik ini untuk menjadi anggota dari LPK Pratama Widya Mandala Bandung. So itu dia pembahasan kita hari ini. Terima kasih kepada Ibu Santika, Ibu Agung, dan juga Ibu Karisma ini sudah menjadi narasumber di podcast kita kali ini. So itu dia guys. See you on the next podcast, ma. Bye bye.